Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya masih akan membawakan sebuah cerita dari karya Karsa, dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bukit Batu Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Asem, saya ini tamu loh pak. Baru tadi sore saya sampai di desa ini, ujarku dengan nada tinggi membela diri. Aku tidak peduli, kamu itu siapa? Saat ini keadaan sedang darurat, jadi kamu harus ikut ke balai desa sekarang juga, jawab lelaki berbadan tinggi besar dengan brewok yang menutupi bagian wajahnya. Bener loh Kang, keponakan saya ini baru sampai tadi sore. Dia belum kemana-mana sejak tadi, ucap Lewanto membela aku. Wes toh, apa kamu udah ngerti? Ini masalah serius. Siapapun orang yang berasal dari luar desa ini harus ikut kami ke balai desa, bentak Mas Brewok dengan mata yang melotot. Ya wes, biar aku ikut orang ini Lek. Sampean ndak usah khawatir, ujarku kepada Lewanto, lalu berjalan keluar rumah dengan beberapa orang berbadan tinggi di belakangku. Aku yang sudah berusaha sabar akhirnya harus kehilangan kontrol ketika orang-orang yang mengaku suruhan Pak Kades itu mencoba mengikat tanganku. Asem, ndak usah diikat pak, saya ndak akan kabur kok, sergaku sambil menghindar dari dua orang yang memegangku erat. Ketika orang-orang itu masih terus berusaha untuk mengikatku, aku pun melakukan perlawanan. Aku yang sudah lama tidak berkelahi pun semakin tertantang untuk dapat menumbangkan kelima orang suruhan Pak Kades yang memiliki badan 2 kali lebih besar dari badanku. Aku yang tidak mungkin mengeluarkan ajian pancarupa ataupun sigaraga harus benar-benar menghadapi mereka seorang diri karena banyaknya warga desa yang sedang melihat pertarungan ini. Aku pun harus lebih bersabar dalam menghadapi orang-orang berbadan besar ini. Kedua tangan dan kakiku yang sudah aku salurkan energi yang aku pelajari dari Ki Mawas pun mulai membuat orang-orang itu kewalahan. Sementara kedua mataku yang dapat melihat pergerakan mereka dengan cepat pun mampu menghindari pukulan dan tendangan lawan-lawanku itu. Bocah kurang ajar, tapateni kowe, ujar Mas Brewok sambil mengeluarkan golok yang sepertinya sangat tajam itu. Loh, Asem, sampean itu pak, masa melawan satu orang saja harus pakai senjata tajam? Ujarku meledek lelaki brewok itu. Kamu itu cuma mau aku bawa ke balai desa, kenapa kamu malah melawan? Tanya lelaki brewok itu. Saya mau ikut sampean-sampean ini ke balai desa, tapi apa saya harus diikat seperti maling? Tanyaku yang tidak sedikit pun gentar melihat bila golok yang terus dimainkan di tangan kanan Mas Brewok. Banyak omong kau bocah, ucap Mas Brewok yang melesat menerjangku. Aku pun kembali dengan mudah menghindari serangan-serangan dari Mas Brewok yang dibantu kedua temannya yang sudah dapat berdiri lagi. Setelah tadi beberapa pukulanku mendarat di wajah dan dada mereka. Ketika Mas Brewok masih mengibas-ngibaskan golok tajamnya itu, tiba-tiba gerakannya terhenti oleh suara seseorang yang terdengar sangat berwibawa. Hentikan, ucap lelaki yang berpakaian serba coklat itu. Mas Brewok bersama rombongannya pun perlahan mundur menghadapi orang yang baru saja datang. Lelaki dengan pakaian rapi dan menggunakan kacamata hitam serta rambut yang tersisir rapi itu pun mendekatiku. Kamu ini siapa, Le? Ilmu bela dirimu sepertinya sudah berada di tingkat yang tinggi, tanya lelaki yang baru saja datang itu. Maaf Pak Kades, Danu ini keponakan saya, dia baru datang dari desa, ucap Lewanto yang menjelaskan siapa aku kepada Kades itu. Anak buah sampean itu loh pak, ndak sopan, ucapku yang masih sangat kesal kepada Mas Brewok dan teman-temannya. Maafkan mereka ya mas, mereka hanya menjalankan tugas dari saya karena di wilayah ini sedang terjadi pembunuhan berantai, ujar Pak Kades menjelaskan. Tapi ya tidak seperti itu pak, cara mereka kampungan, jawabku sambil menatap tajam ke arah rombongan Mas Brewok. Ayo dilanjut lagi, tak buat berkele kalian, ucapku sambil menunjuk Mas Brewok
dan teman-temannya yang tadi bertarung melawanku. Sabar Mas Danu, saya sebagai kades di desa ini dan sebagai atasan mereka meminta maaf atas tindakan yang tidak berkenan di hati Mas Danu dan keluarga Pak Wanto, jawab Pak Kades. Oh ya, kalau diizinkan saya ingin bertamu ke rumah Pak Wanto, imbu Pak Kades. Monggo Pak, monggo, jawab Lewanto yang mempersilahkan Pak Kades untuk masuk ke dalam rumahnya. Maaf Pak, anak buah sampean suruh pergi saja dari sini. Tangan saya masih gatal, ingin... Belum selesai aku bicara, Lewanto pun melemparku dengan kopiah yang digunakannya. Wes no, izin, ujar Lewanto. Aku pun mengambil kopiah Lewanto dan memakainya dengan posisi miring sambil terus tersenyum ke arah Lewanto. Orang-orang yang tadi melihatku berkelahi pun tampak tersenyum melihat ulahku itu. Aku pun lalu ikut masuk ke dalam rumah bersama Pak Kades dan beberapa perangkat desa yang sedari tadi rupanya ada dan melihat aksiku tadi. Apakah Pak Wanto belum menceritakan kejadian luar biasa yang sedang mengganggu ketentraman di desa kita ini, Pak? Tanya Pak Kades kepada Lewanto. Maaf Pak Kades, saya belum menceritakannya kepada Danu. Saya pikir tidak penting juga Pak. Toh Danu kan hanya bertamu di sini, jawab Lewanto. Tapi sepertinya Mas Danu ini bisa membantu kita loh Pak, untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan dari Mbak Rebo, Mbak Taji, dan Ki Jalu, ucap Pak Kades sambil memandangku. Alah, bocah ini cuma bocah pecicilan Pak, ndak bisa diandalkan, apalagi diharapkan, jawab Lewanto yang membuatku memaki dalam hati. Asem, Pak Wanto ini bisa saja. Bukankah Pak Wanto melihat sendiri tadi bagaimana Mas Danu dengan berani menghadapi anak buah saya yang badannya lebih besar darinya dan bahkan hampir saja mengalahkan Bejo Brewok dan teman-temannya, ucap Pak Kades lagi. Sampean itu loh Le, selalu saja menganggap aku ini seperti anak kecil. Ingat Le, bulan depan aku mau menikah, jadi aku ini bukan anak-anak lagi, jawabku sedikit kesal. Iya Nu, maaf, jawab Lewanto sambil tertawa. Jadi begini Mas Danu, di desa kami ini sedang terjadi kasus pembunuhan dan korbannya adalah para sesepuh di desa ini. Mereka bernama Mbak Rebo, Mbak Taji, dan Ki Jalu. Ketiga korban ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah ahli spiritual yang bisa membantu warga desa dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Ketiga korban ini mengalami luka di leher mereka, hingga leher mereka nyaris putus, dan ada bekas cakaran di dada korban, seperti cakaran dari seekor harimau besar, ucap Pak Kades menjelaskan. Dari situlah saya mencari dan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri dan juga mengerti hal-hal gaib, Ibu Pak Kades. Barangkali dengan kemampuan bela diri Mas Danu bersedia membantu kami di sini. Tapi Pak, belum sempat Lewanto melanjutkan kata-katanya, aku pun langsung berucap. Sampai itu loh Le. Baik Pak, saya bersedia membantu Pak Kades dan warga desa ini untuk mencari tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu, ujarku sambil meledek Lewanto. Pak Kades dan beberapa perangkat desa lain pun lalu berucap syukur karena ada lagi orang yang mau membantu mereka. Sebelum Pak Kades dan beberapa orang yang berada di rumah Lewanto undur diri, mereka pun menjelaskan lebih detail lagi tentang kematian para sesepuh desa ini. Pembunuhan dilakukan di hari yang sama, yaitu pada malam Jumat, dan setiap korban mengalami luka yang sama pula, leher yang hampir putus serta ada bekas cakaran besar di dada masing-masing korban. Sementara itu di desa tempat Lewanto dan keluarganya tinggal itu, masih ada 2 orang sesepuh yang masih hidup. Kini Pak Kades dan warga pun menjaga keduanya agar tidak menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Ketika Pak Kades dan orang-orang berada di rumah Lewanto pergi, Lewanto pun memperingatkan aku agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Karena ada beberapa saksi mata yang mengatakan kalau pembunuh para sesepuh desa itu bukanlah manusia biasa. Ada yang melihat jelmaan siluman harimau, ada juga yang melihat makhluk berbulu lebat setelah kematian Ki Jalu, dan ada juga yang melihat harimau sebesar sapi lemusin setelah kematian Mbak Taji. Kabar simpang siur pun terus berhembus di kalangan warga desa. Desa yang tadinya sangat ramai di malam hari kini menjadi sangat sepi. Para penduduk pun takut untuk sekedar keluar rumah menikmati udara sejuk di malam hari. Pokoknya malam ini kamu tidur Lonu, jangan sekali-kali keluar rumah, ujar Lewanto dan Bule Sisri memperingatkanku. Iya Le, aku juga capek, ngantuk,
dan udara di sini dingin sekali. Jadi sepertinya tidur sehabis makan nikmat sekali. Loh Mas, kita ndak jadi tah ke rumahnya Mbak Supri? Celetuk adik sepupuku yang langsung aku lempar menggunakan sendal jepitku. Ayo, kamu mau bohongin kami ya Nu? Tanya bule istri. Ndak kok bule, aku ngantuk. Ayo Bas, kita tidur di kamarmu, ucapku kepada Basuki sambil mengedipkan mata. Ayolah Mas, aku juga mulai ngantuk, sambung Basuki yang berlari menuju kamarnya. Awas loh, kalau kalian sampai keluar rumah, ujar Lewanto yang masih duduk di depan televisinya. Iya Le, iya Pak, jawabku dan Basuki bersamaan. Bagaimana Mas, apa kita ndak jadi ke rumah Mbak Supri? Tanya Basuki yang berbisik di telingaku. Gampang itu, tapi besok kan kamu sekolah Bas, apa kamu udah takut kesiangan? Tanyaku kepada Basuki. Ya ndak akan kesiangan Thomas, kan aku selalu sholat subuh, jadi mana mungkin kesiangan? Jawab Basuki yang membuat aku tersenyum dan mengusap-ngusap kepala adik sepupuku itu. Kapan-kapan ajari aku ilmu-ilmu yang sampean miliki ya Mas. Aku juga mau punya ilmu bela diri dan juga ilmu kanuragan seperti sampean loh Mas, ujar Basuki yang terlihat sangat bersemangat. Iya, nanti pasti aku akan mengajarimu kok Bas, jawabku sambil memejamkan mata. Entah apa yang Basuki katakan lagi, aku pun sudah tidak mendengarnya. Aku merasa kini berada di sebuah hutan dengan pepohonan besar yang memiliki banyak sekali akar gantung. Aku terus memperhatikan ke sekeliling dan memastikan sedang berada di manakah aku saat ini. Pohon besar yang ada di hadapanku pun seperti memendarkan cahaya putih. Karena penasaran, aku pun menghampiri pohon itu dan ingin menyentuhnya. Tapi belum sempat tanganku memegang pohon itu, dari arah belakang terdengar suara harimau yang menggeram dengan keras. Ketika aku membalikkan tubuhku, harimau hitam yang memiliki loreng seperti harimau pada umumnya itu melompat ke arahku. Aku yang terkejut pun lalu terbangun dan melihat keadaan di sekitarku. Asem, ternyata hanya mimpi. Jam dinding yang ada di kamar Basuki pun sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Perlahan aku membangunkan Basuki karena aku ingat ketika kami masuk ke kamar tadi, kami belum melaksanakan sholat isya. Basuki yang dengan mudah terbangun pun lalu mengajakku untuk ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah melaksanakan sholat, aku mengajak Basuki keluar dari dalam rumah. Bas, ayo keluar, aku akan mengajarimu beberapa gerakan dasar bela diri yang aku miliki, bisikku pada Basuki. Basuki tersenyum gembira mendengar apa yang aku katakan tadi. Lalu perlahan kami keluar rumah melalui pintu samping. Perlahan aku pun mengajari Basuki beberapa gerakan bela diri yang aku miliki. Ketika kami sedang fokus berlatih, tiba-tiba aku mendengar suara menggeram yang datang dari arah barat. Aku pun menghentikan latihan yang aku dan Basuki lakukan. Bas, kamu mendengar sesuatu ndak? Tanyaku perlahan. Iya Mas, seperti suara macan, jawab Basuki yang langsung berjalan menuju ke arah pintu rumahnya. Ayo masuk saja Mas, aku takut kalau harimau itu nanti menyerang kita, ujar Basuki yang terlihat mulai sedikit merasakan takut. Kamu masuk duluan Bas, aku mau lihat makhluk apa yang tadi menggeram itu. Tapi Mas, Basuki tiba-tiba diam ketika melihat sosokku yang kini menjadi dua. Wes, kamu masuk sana, ndak usah khawatir, aku ndak sendirian, jawabku yang sedang menggunakan ajian Sigaraga. Basuki yang tertegun melihatku pun mengusap-ngusap kedua matanya, seolah tidak percaya akan apa yang dilihatnya saat ini. Kedua tubuhku pun lalu melesat dengan cepat mengejar suara yang tadi terdengar menggeram itu. Aku pun melihat kelebatan bayangan hitam ke arah jalan yang menanjak ini. Aku lalu mempercepat gerakanku agar bisa lebih dekat dengan sosok makhluk yang tadi aku lihat sekilas itu. Kelebatan bayangan itu terlihat lagi, dan kini menuju ke arah semak-semak dan pepohonan yang tinggi menjulang. Aku dan tubuh kembaranku terus melompat mengejar bayangan hitam tadi. Tanpa aku sadari, kini aku sudah memasuki hutan di lereng sebuah gunung yang sepertinya menjadi tempat bermukimnya kawanan makhluk tidak kasat mata. Aku yang kini merasa khawatir dengan keselamatan diriku pun mulai menyalurkan tenaga dalam pada genggaman tanganku. Sementara sosok tubuhku yang satu berada di belakangku dan mengawasi ke arah belakangku. Jangan kau buang tenaga dalam dan energimu itu nak. Berjalanlah lurus ke depan. Aku menunggumu di pohon besar yang berbeda dengan pohon lainnya, ujar suara yang menggema di telingaku. Aku pun tidak serta-merta mengendurkan energi yang sudah aku persiapkan untuk menyerang siapapun yang terlihat oleh pandangan mataku ini. Sambil berjalan ke arah depan, aku pun terus waspada dan terus siaga
serta tetap mengaktifkan mode pertempuranku. Setelah berjalan menyusuri gelapnya malam di dalam hutan ini, aku pun melihat sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Pohon yang memiliki akar gantung itu tampak seperti tidak asing lagi bagiku. Sepertinya aku pernah melihat pohon ini sebelumnya. Ketika aku mengingat-ingat kembali, aku baru menyadari bahwa pohon inilah yang aku lihat dalam mimpiku tadi. Aku pun menambah kesiagaanku, mengantisipasi kalau mimpi yang aku alami tadi akan menjadi kenyataan saat ini. Aku pun mengelilingi pohon besar ini, mencari sosok yang tadi berkata sedang menungguku di pohon besar ini. Ketika aku masih berjalan mengelilingi pohon ini, aku pun dikejutkan oleh seekor harimau hitam yang juga memiliki loreng hitam kecoklatan. "Akulah yang sedang menunggumu, nak," ucap makhluk itu yang terlihat sedang bersantai seperti seekor kucing. "Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah," ucapku karena kaget melihat harimau besar yang sedang mengajakku berbicara. "Apakah pendekar sepertimu masih merasa takut melihat sosok sepertiku ini, anak muda?" tanya makhluk besar itu yang kini berdiri di hadapanku. "Aku kaget, Mbah, soalnya dalam mimpiku tadi sampean melompat ke arahku," jawabku sambil mengatur nafasku yang tersegal-segal. "Namaku Kombang. Aku adalah penghuni sebuah golok sakti yang sedang dicari-cari banyak orang," ucap harimau hitam itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Danu, Mbah, dan aku bukanlah seorang pendekar. Aku ini orang biasa loh, Mbah. Hobiku mancing di pantai," jawabku yang juga memperkenalkan diri kepada Mbak Kombang. "Aku dapat merasakan energimu dari tempat ini, nak. Energi dan auramu sama seperti milik seseorang sahabatku di masa lalu," ujar Mbak Kombang. "Lalu, apa yang sampean inginkan, Mbah?" tanya aku yang mulai penasaran akan maksud dari makhluk yang menyeramkan ini. "Bila kita berjodoh, bawalah aku pergi dari tempat ini. Aku pun akan menjadikanmu sahabat seperti orang yang dulu pernah menjadi sahabatku," jelas Mbak Kombang. "Caranya piye, Mbah? Orang-orang bisa takut kalau sampean ikut aku." "Kau ini ternyata tidak seperti sahabatku dulu. Dia orang yang selalu serius dan selalu menjaga wibawanya. Tidak sepertimu yang senangnya, cengengesan dan membuat guyon-guyonan yang tidak lucu tapi bisa menghibur," ucap Mbak Kombang dengan tertawa. "Tapi aku yakin kaulah orang yang tepat untuk membawaku pergi dari tempat ini. Sekarang, cabutlah bilah golok yang menancap di pohon besar ini. Gunakan mata batinmu untuk melihat kayu yang berbentuk kepala harimau. Lalu gunakan caramu untuk mencabutnya," ujar Mbak Kombang menjelaskan. Aku pun menganggukkan kepala sambil mencoba membuka mata batinku untuk melihat apa yang tadi disampaikan Mbak Kombang. Setelah menemukan kayu dengan ukiran kepala harimau itu, aku pun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu perlahan menariknya ke atas. Ketika perlahan bagian kayu itu terangkat, cahaya putih pun mulai keluar dari bagian lain kayu yang aku pegang ini. Cahaya putih itu menerangi tempat di sekitarku, dan energi yang terasa hangat pun perlahan muncul dari bilah golok yang kini sudah berada dalam genggamanku. Setelah cahaya putih itu meredup, Mbah Kombang pun mulai mendekat ke arahku. "Ternyata kaulah orang yang selama ini aku tunggu, nak," ujar Mbah Kombang yang wujudnya berubah menjadi seorang biasa dengan pakaian perang zaman kerajaan. "Namaku adalah Kombang. Aku adalah jin dari bangsa harimau hitam yang menempati golok ini sejak ratusan tahun lalu. Sekarang kembalilah ke tempat kau berasal tadi. Bawalah serta golok yang ada dalam genggaman tanganmu itu. Nanti aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," ucap Mbak Kombang yang perlahan berubah menjadi bola kecil bercahaya putih dan masuk ke dalam bilah golok yang sedang aku pegang ini. Sesampainya aku di rumah Lewanto, aku pun sudah ditunggu oleh Basuki yang merasa khawatir karena kepergianku yang cukup lama tadi. Aku pun lalu mengajak Basuki kembali ke dalam kamarnya untuk tidur. "Wes subuh, Mas, sampean subuhan dulu sana. Aku mau manasin motor dulu, lalu siap-siap berangkat sekolah," ujar Basuki yang membuatku kaget. Ternyata kepergianku tadi cukup lama juga. Setelah sholat subuh, aku pun membantu Lewanto yang sedang mempersiapkan dagangannya untuk dibawa menuju ke pasar di desa itu. "No, kamu tidak usah ikut ke pasar. Biar aku sama bulekmu saja yang pergi ke pasar. Habis sarapan kamu tidur saja. Kamu kan semalam tidak tidur toh," ucap Lewanto yang ternyata mengetahui kepergianku semalam.
Lain kali ndak usah nunjukin ke adikmu ilmu-ilmu itu. Aku takut kalau Basuki belajar seperti kamu, Nu. Iya, Lek. Lagian aku ndak nunjukin ke Basuki kok. Aku cuma mengajarinya. Balasku sambil berlari ke arah kamar Basuki. Tanpa menunggu waktu lama, aku pun sudah tertidur dengan pulas. Dan ketika berada dalam alam mimpi, aku kembali bertemu dengan sosok Kombang, harimau hitam penghuni Golok Sakti yang kini sudah bersama aku. Walah Mbah, masa di dalam mimpi pun aku harus bertemu sampean lagi? Ujarku yang memang menyadari bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Kau itu lucu sekali, Nak. Belum pernah aku tertawa seperti ini, jawab Mbah Kombang. Aku sengaja membawa sukmamu ke alam tempat aku bersemayam karena ada yang harus aku jelaskan kepadamu. Dan ini adalah hal yang serius, bukan hanya sebuah guyonan. Aku pun mulai memperhatikan dengan seksama apa yang Mbah Kombang katakan kepadaku. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang melakukan ritual pohon besar, tempat di mana kau semalam bertemu denganku. Ritual itu ditunjukkan kepada aku agar orang itu bisa menjadikan aku sebagai abdinya. Beruntungnya, mantra yang dibacanya tidaklah sempurna, sehingga energi pengikat yang dulu pernah membelengguku pun dapat aku kalahkan. Ujar Mbah Kombang menceritakan kejadian itu. Ratusan tahun yang lalu, aku adalah jin dari bangsa harimau yang mendiami hutan bernama Chandra Taru, tempatku tinggal, dan kawananku pun hilang ketika jin dari bangsa kera menyerang lalu menculikku. Malam itu sama seperti malam-malam biasanya, kami pun tidak menyangka kalau bangsa kera akan datang memporak-porandakan wilayah kami. Aku yang tidak banyak melakukan perlawanan pun harus pasrah ketika sosok kera berbulu gimbal itu memukulku hingga aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun dengan kedua tangan dan kaki yang sudah terbelenggu oleh rantai berkekuatan sangatlah besar. Aku memandang ke sekitar tempatku berada saat ini. Ada beberapa makhluk yang juga terbelenggu oleh rantai yang sama besarnya dengan yang ada di tangan dan kakiku saat ini. Tubuhku terasa sangat lemas ketika aku mencoba mengeluarkan energi yang aku miliki untuk menghancurkan rantai yang membelengguku saat ini. Percuma saja anak muda, rantai itu akan mengisap habis energi yang kau keluarkan untuk melawannya, ujar salah seorang kakek tua yang berada tepat di sampingku. Tempat apa ini, Ki? Tanyaku yang masih bingung akan keberadaanku saat ini. Tempat di mana semua tawanan berada, Nak, jawab kakek itu lagi. Aku kembali teringat saat puluhan makhluk berwujud kera-kera menyeramkan itu menghancurkan tempat yang kami huni selama puluhan tahun itu. Kami para penghuni gaib di hutan Chandra Taru tidak sempat melakukan perlawanan karena serangan itu sangat cepat dan menggembur dengan begitu dahsyatnya. Apa mereka akan membunuh kita, Ki? Tanyaku kepada kakek tua itu. Mereka menyerang ke berbagai tempat yang ada di Nusantara ini, mencari makhluk-makhluk lemah dan tanpa panji kebesaran. Mereka bukanlah ingin membunuh, Nak, tapi mereka ingin menjadikan kita sebagai budak dari manusia yang bersekutu dengan penguasa-penguasa gaib itu, jawab kakek itu. Apakah kita dapat melarikan diri dari tempat ini, Kek? Jangankan melarikan diri, Nak. Untuk melepaskan rantai ini saja aku tidak mampu. Apalagi kau yang memiliki sedikit kekuatan serta pengalaman dalam bertempur, jawab kakek itu sambil tersenyum menatapku. Aku adalah Reksa Gandhi, seorang petapa yang hampir saja mendapatkan ilmu tingkat tinggi, tapi kini nasibku sama sepertimu. Aku dan kau adalah tawanan dan akan menjadi budak dari Tuhan kita nanti, jawab Ki Reksa menjelaskan. Apakah kita akan pasrah menerima nasib ini, Ki? Pasrah pada nasib bukanlah cara seorang kesatria, Nak. Walaupun tubuh kita terpenjara, tapi tidak ada yang dapat memenjara pikiran kita. Pikiran kita bebas menembus batas. Pikiran kita terus tetap hidup untuk memberi kekuatan pada raga yang sedang lemah ini. Diamlah dan perhatikan bagaimana cara mereka bekerja. Belajarlah menjadi kuat dan perbesarlah kemampuan yang sudah kau miliki, Nak, jawab Ki Reksa. Tidak lama berselang datanglah dua orang penjaga yang menggunakan baju perang lengkap dengan senjata di tangannya. Penjaga itu lalu menyeret paksa dua sosok yang ada di sudut ruangan ini. Bila nanti kau bisa terbebas dari semua ini, datanglah ke lereng Gunung Merapi. Carilah sebuah pohon yang di sekitarnya terdapat genangan air.
pohon itu akan mengeluarkan bau yang sangat wangi ketika kau sudah berada di dekatnya. Aku meninggalkan sebagian kekuatanku di sana. Ambillah kekuatanku itu dan datanglah untuk membebaskanku," ujar Ki Reksa yang membuatku sedikit terkejut. "Sekarang ambillah ini dan masukkan ke mulutmu biar dia menyatu dengan kekuatan yang ada pada dirimu, Kumbang," ujar Ki Reksa sambil memberiku benda kecil seperti kerikil itu. Aku pun lalu menelan benda itu seperti apa yang diminta Ki Reksa. Beberapa detik kemudian rasa panas pun langsung menyapa tubuhku. Aku menggelepar menahan rasa sakit dan juga panas yang menusuk-nusuk tubuhku. Aku masih merasakan beberapa penjaga menyeret tubuhku dan membawaku ke sebuah tempat yang sangat lembab. Mereka pun melepaskan rantai yang mengikat kedua tangan dan kakiku, lalu menyiramku dengan air yang terasa begitu dingin. "Rupanya kau memiliki energi yang cukup kuat, bocah," ujar makhluk dari bangsa kera besar yang kini berdiri di hadapanku. "Temui dukun itu sekarang juga. Bilang kepadanya aku punya makhluk dari bangsa harimau yang memiliki energi besar," ucap lelaki bertubuh besar tapi membungkuk kepada bawahannya. "Baik, Gusti," jawab beberapa penjaga yang tadi membawaku ke tempat ini. Beberapa hari kemudian aku dibawa ke sebuah tempat yang terlihat seperti istana yang begitu besar. Di tempat itu aku dipaksa untuk meminum cairan berwarna merah kental dan berbau sangatlah amis. Setelah itu tubuhku terasa lemas dan aku pun mulai merasakan sakit yang luar biasa. Ketika makhluk dari bangsa kera yang bertubuh kecil dan memakai jubah berwarna hitam itu mulai membacakan sebuah mantra, tubuhku merasakan sakit yang sangat luar biasa. "Sekarang kau akan menjadi pesuruh dari Tuhanmu yang bernama Aswadira. Panggil dia Tuhan dan taati segala perintah darinya. Bila kau membangkang, kau akan merasakan sakit dari mantra kutukan ini. Dan bila Tuhanmu mati, kau akan kembali lagi ke tempat ini untuk menunggu Tuhanmu yang baru. Kecuali sebelum Tuhanmu mati, dia telah mewariskanmu kepada anak keturunannya," ujar kera yang terlihat sangat tua itu. Aku hanya menganggukkan kepala mendengar apa yang baru saja makhluk tua itu katakan. Rasa sakit yang mulai hilang dari tubuhku menyisakan rasa nyeri di bagian persendianku. Kera tua itu lalu memberikan mantra kepadaku supaya aku dapat masuk ke sebuah golok yang kepala harimau. "Sekarang namamu adalah Kombang dan kau akan menjadi penghuni golok ini. Tunjukkan kesaktianmu bila Tuanmu membacakan mantra yang terhubung denganmu," ujar kera tua itu lagi. "Kau harus masuk ke dalam logam yang berbentuk golok itu dan tinggallah di sana." Kera tua itu lalu membacakan sebuah mantra yang membuatku seperti melayang. Dan perlahan tubuhku pun mengecil. Lalu tiba-tiba sekarang aku berada di sebuah ruangan bersih yang terbuat dari logam. Ruangan ini seperti tertutup energi besar yang menghalangi untuk keluar dari sini. Entah sudah berapa lama aku mendiami tempat ini. Perlahan aku sudah melupakan siapa diriku yang sebenarnya. Dari mana asalku dan apa tujuanku hidup di alam ini. Rasa sakit yang aku dapati ketika aku mengingat kembali pembantaian yang dilakukan bangsa kera kepada bangsaku malam itu membuatku memilih untuk melupakannya. Yang harus aku lakukan saat ini adalah belajar menjadi kuat dengan energi yang aku miliki dan energi pemberian dari Ki Reksa. Aku pun belajar untuk mengelola energi yang ada di dalam diriku dan mengasah kekuatanku yang memang sudah aku miliki dari lahir. Walaupun sudah lama aku berada dalam logam yang terawat dengan baik ini, tapi belum pernah sekalipun aku membantu Tuanku dalam pertarungan atau hal lain yang Tuanku minta. Aku hanya diam di tempat yang cukup nyaman ini dengan berbagai makanan dan wangian yang ada. Hari-hari yang aku lalui pun masih sama. Hingga suatu ketika, tempat di mana aku berada saat ini terasa bergetar hebat. Aku membuka mata dan merasakan ada energi yang memaksaku untuk keluar dari tempat ini. Aku juga mendengar seseorang mengucapkan mantra pemanggil yang ditunjukkan kepadaku. Inilah untuk pertama kalinya Tuanku memanggilku untuk suatu keperluan. "Aji Bumi, Aji Pawano Nimbali Simo, Kang Wujud Nyoto, Aji Geni, Aji Tirta, Dugine Kombang Sing Digdoyo." Ketika mantra itu berakhir, aku pun segera melesat keluar dari dalam golok besi yang aku tempati ini. Aku pun lalu bergerak mengitari dua manusia yang sedang duduk berhadapan. Kaki-kakiku yang sudah lama tidak aku gunakan untuk berjalan pun bergemertak dan terasa sangat kaku. "Duduklah Kumbang,
Akulah tuanmu, ucap seorang kakek tua yang memiliki energi yang cukup kuat. Aku pun menuruti perintah tuanku itu. Lalu aku duduk layaknya seekor kucing yang sedang meminta jatah makan dari tuannya. Hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, saat ini dengan terpaksa aku lakukan. Kau terlihat masih sangat muda untuk ukuran jin penjaga, Kumbang. Dan aku yang sudah lama mengikatmu, belum tahu seberapa hebat kemampuanmu itu, ujar lelaki itu yang kusambut dengan aumanku. Saat ini, aku akan mewariskanmu kepada cucuku. Dia adalah seorang pejuang yang sedang berperang untuk mengusir penjajah dari tanah kelahiran kita. Maka dari itu, mulai saat ini kau akan membantu cucuku ini yang bernama Lingga Rajata untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, ujar kakek tua itu menjelaskan kepadaku. Sekarang kembalilah ke tempatmu. Semua akan berbeda dari sebelumnya. Kau kini telah terputus dari kerajaan kera yang mengikatmu. Kau sepenuhnya memiliki diri sendiri saat ini. Hanya saja, kau aku ikat dengan mantra yang sama dengan yang diberikan oleh Ki Haruman, sang penakluk bangsa jin dan siluman. Aku pun segera melesat ke dalam golok tempat di mana aku tinggal selama bertahun-tahun. Benar apa yang diucapkan kakek tadi, dinding logam ini tampak berbeda saat ini. Tidak ada lagi energi yang melindungi dinding tempat aku bersemayam. Aku pun sangat leluasa untuk keluar dan masuk saat ini. Tapi mengapa kakek itu membantuku lepas dari jerat-jerat jin? Dari bangsa kera pemburu itu, aku pun ingin mencari tahu lewat tuan baruku yang bernama Lingga Rajata itu. Tidak berselang lama dari prosesi penyerahanku kepada Lingga Rajata, tuanku yang baru itu pun memanggilku dengan mantra yang sama seperti yang diucapkan kakek tua waktu itu. Kita akan berperang, Kumbang. Berperang melawan penjajah dan para pengkhianat dari negeri ini. Bersiaplah untuk menggunakan semua kekuatan yang kau miliki, ujar Lingga Rajata yang terlihat sudah menghunus sebilah golok yang menjadi tempat tinggalku itu. Ini adalah pertempuran pertamaku selama aku menjadi abdi dari seseorang. Aku pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelaraskan energiku dan energi milik Lingga Rajata. Mataku yang dapat melihat dengan jelas mampu menghalau setiap butir peluru yang datang menerjang tuanku ini. Dan setiap darah yang membasahi bilah golok yang menjadi tempat tinggalku itu seperti memberi kekuatan baru untukku. Entah sudah berapa tubuh yang terbaring tidak berdaya oleh ketajaman golok ini. Dan entah sudah berapa butir peluru yang aku jauhkan dari tubuh tuanku ini. Hingga akhirnya aku dan Lingga menemukan lawan tanding yang mempunyai ilmu tinggi. Menyerahlah Lingga, ikutlah bersamaku. Daripada kau mati sia-sia, lebih baik kau hidup menjadi bawahanku, ujar seseorang bertubuh besar yang terlihat memegang pedang yang begitu panjang. Golokmu bukan tandingan dari pedangku, Lingga, dan sepertinya golok tuamu itu tidak dapat menggoreskan luka di tubuhku ini, ujarnya yang membuat emosiku tersulut. Kau dengar itu, Kumbang? Musuh kita sepertinya mau menjajal ketajaman dan kekuatanmu. Sekarang, ayo kita buktikan, Kumbang, ucap Lingga yang dengan cepat melesat ke arah orang yang membawa pedang itu. Pertarungan hebat pun terjadi saat ini. Aku yang merasakan adanya energi kuat yang melindungi musuh dari Lingga ini, mencoba mencari cara untuk secepatnya dapat menaklukkan sosok yang menjadi pelindung orang itu. Sesekali aku membenturkan energiku dengan energi makhluk yang belum aku ketahui wujudnya itu. Dan ketika Lingga mendapatkan kesempatan memukul lawannya di bagian vitalnya, jin pelindung yang berwujud kera hitam pun terlihat oleh mataku. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku melesat menerkam jin kera hitam yang sedang lengah itu. Tidak butuh waktu lama, kera itu pun berhasil aku musnahkan dengan menggigit batang lehernya serta mencapik-capik bagian perutnya. Aku pun melihat bola bercahaya keluar dari sosok jin yang sudah terkapar itu. Aku pun lalu menelan bulat-bulat bola hitam itu yang ternyata adalah energi dari kera yang sudah menjadi abu itu. Secepat kilat aku kembali ke dalam golok yang digenggam Lingga, dan aku pun meminta Lingga untuk melemparkan golok yang berada di tangannya ke arah lawannya tersebut. Lingga pun melakukan apa yang aku minta. Secepat kilat golok yang sudah terisi oleh energiku itu menusuk tepat di jantung lawan. Darah pengkhianat ini membuat aku jijik, Tuan. Sudilah kiranya Tuan untuk mencuci wadahku setelah usai pertempuran ini, ucapku kepada Lingga melalui batin. Baik, Kumbang, tapi jangan pernah memanggil aku dengan sebutan Tuan. Panggil saja nama aku,
jawab Lingga. Hari ini kemenangan berpihak kepada Lingga dan juga para pejuang lainnya. Aku pun kembali ke dalam dinding logam ini dengan kekuatan yang bertambah. Lingga adalah sosok pemuda berkarisma dengan bahasa santun serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Hal inilah yang membuat aku menyukai Lingga dan tidak pernah terpikirkan olehku untuk mencoba pergi dari tempat ini. Lingga tidak menganggapku sebagai abdi, tapi Lingga memperlakukanku sebagai sahabat. Aku pun mulai mencari tahu, aku sedang berada di zaman apa saat ini. Seingatku dulu aku masih berada di zaman kerajaan ketika keratua itu memasukkan secara paksa ke dalam golok ini. Zaman di mana ilmu kanuragan banyak dipelajari dan senjata-senjata seperti tombak, pedang dan keris memiliki penghuni yang sangat sakti. Pada zaman itu aku masih berkumpul dengan bangsaku, yaitu bangsa harimau hitam yang bermukim di sebuah hutan. Saat ini Lingga sering sekali memintaku untuk keluar dan masuk wujud sebagai manusia. Aku yang masih memiliki keterbatasan ilmu pun mulai menjelaskan kepada Lingga bahwa untuk mewujud sebagai seorang manusia, bangsa astral seperti kami haruslah memiliki ilmu tinggi dan juga energi yang besar. Aku pun menceritakan kepada Lingga tentang asal-usulku dan kenapa bisa aku berada di dalam sebuah benda tajam berkepala harimau itu. Aku juga menceritakan tentang Ki Reksagandi yang memintaku untuk mendatangi tempat pertapaannya yang berada di lereng Gunung Merapi. Ki Reksagandi memberiku sedikit energinya sebelum kera-kera itu membawaku dari tempat mereka menawan kamu Lingga. Mungkin kekuatan yang diberikan Ki Reksa itulah yang membuat aku bisa membantumu mengalahkan musuhmu beberapa waktu lalu, ujarku menjelaskan. Apakah kau ingin mengunjungi tempat yang disebut oleh Ki Reksa itu, Kombang? Tanya Lingga yang menatapku tajam. Bila kau mau membawaku ke tempat itu, aku bersedia Lingga. Tapi bila kau tidak mengantarku, lebih baik aku tetap di sini bersamamu. Saat ini tidak ada lagi dinding energi yang menghalangimu untuk keluar dan masuk ke dalam golok itu, Kombang. Jadi bukankah kau bisa saja datang dan pergi sesuka hatimu? Tanya Lingga yang kini terlihat tersenyum kepadaku. Sejak pertama kali aku ditempatkan di dalam golok ini, aku tidak pernah berpikiran untuk pergi, Lingga. Aku telah disumpah untuk setia kepada Tuanku. Walaupun awalnya aku sangat muak jika harus menjadi budak seseorang, tapi aku harus setia dengan janjiku. Saat ini, aku bukanlah tuanmu, Kombang. Kau bisa kapan saja pergi dariku. Tapi kakekmu sudah mewariskanku kepadamu. Maka, mau tidak mau saat ini, kau adalah majikanku, Lingga. Jawabku menjelaskan. Aku hanyalah makhluk ciptaan dari sang penguasa alam semesta. Aku sudah belajar dari seorang guru yang beragama. Beliau mengatakan, tidaklah seharusnya aku meminta pertolongan dari sesama makhluk. Karena pertolongan yang sesungguhnya akan datang dari sang pencipta alam semesta ini, Kombang. Ujar Lingga yang membuatku sedikit terkejut. Pertemukan aku dengan gurumu itu, Lingga. Ada pertanyaan yang akan aku tanyakan langsung kepadanya. Baiklah, Kombang. Aku akan mengantarmu bertemu dengan guruku. Dan bila beliau mengizinkanku, aku juga akan mengantarmu ke lereng Gunung Merapi. Ucap Lingga dengan senyum yang penuh karisma itu. Beberapa hari kemudian Lingga pun membawaku ke sebuah tempat di mana guru yang mengajarinya ilmu agama berada. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan dengan berkuda, Lingga pun berhenti di sebuah tempat. Di tempat ini perlahan rasa panas menyapa tubuhku. Aku mencoba untuk bertahan dengan menghalau energi panas yang tiba-tiba datang menyerangku ini. Tidak beberapa lama tubuhku pun melemah. Aku memutuskan untuk keluar dari golok ini. Maafkan aku, Lingga. Aku tidak dapat menahan panas yang tiba-tiba menyerangku, ujarku sambil mengamati keadaan sekitar. Seseorang yang berpakaian serba putih pun terlihat bersama orang-orang yang sedang membacakan sebuah mantra. Aku pun mencoba mengumpulkan kembali kekuatanku dan berusaha untuk menyerang orang-orang itu. Tapi aku terkejut ketika Lingga dengan tenang hanya tersenyum kepadaku, lalu perlahan mendekat ke arahku yang sudah tidak mampu berdiri saat ini. Ketika orang tua berpakaian serba putih itu menghentikan mantra-mantra yang dibacanya, aku pun kembali dapat berdiri dengan sempurna. Aku yang masih bingung kenapa Lingga membawaku ke tempat ini pun segera bertanya kepadanya. Di mana ini, Lingga? Ucapku dengan suara pelan. Kita sedang berada di Padepokan Kalam. Disinilah aku belajar ilmu agama
kepada seorang guru yang bernama Kiai Said. Jawab Lingga yang membuatku kembali duduk dengan tenang. Namaku Said Nur Abdullah. Lingga adalah anakku yang belajar ilmu-ilmu agama di tempat sederhana ini, ucap Kiai Said menjelaskan. Kenapa aku merasakan ada energi panas yang menyerangku tadi, Kiai? Tanyaku sambil memandang wajah Kiai Said yang tampak percaya itu. Sebagian energi yang ada di dalam tubuhmu saat ini adalah energi hitam. Energi yang sewaktu-waktu dapat membuatmu melakukan sesuatu di luar kendalimu, jawab Kiai Said menjelaskan. Apakah Kiai dapat membantu saya untuk menghilangkan energi hitam itu, Kiai? Tanyaku kepada Kiai Said. Jika saat ini aku menghilangkan energi itu, kau akan kehilangan kekuatanmu. Aku bisa membantumu membenteng kekuatan itu supaya tidak menjadi liar dan menguasai hati dan pikiranmu, jawab Kiai dengan tatapan teduh. Sekarang lebih baik kau pergi ke sebuah tempat untuk menyempurnakan energi yang diberikan oleh seorang pertapa, imbu Kiai Said. Aku pun kembali menatap Lingga dengan wajah heran. Lingga hanya tersenyum melihat aku yang sedang kebingungan saat ini. Aku akan mengantarmu ke lereng Merapi bersama adik seperguruanku yang bernama Manggala. Guruku pun sudah mengizinkan kami kombang, ujar Lingga menjelaskan. Sebelum aku dan Lingga pergi menuju lereng Merapi, Kiai Said pun menuntunku untuk dapat beribadah dan juga hidup lebih baik lagi. Beliau mengatakan benteng inilah yang dapat mengendalikan energi hitam yang ada di tubuhku. Aku pun kini menjadi makhluk yang beragama, sama seperti Lingga. Dan karena kami pun selalu bersama, maka Lingga pun selalu memimpin kami ketika kami melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban kami sebagai kaum muslim. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.